Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita memohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami isi hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini renungan kita terambil dari Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34 dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-62. Beginilah firman Tuhan. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Pada ayatnya yang ke-54, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu berbicara tentang hati-hati terhadap dosa menyangkal Tuhan Yesus. Sesuai kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa teks firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Pada waktu perjamuan malam ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ia berkata kepada Petrus bahwa iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi jawab Petrus kepada Yesus bahwa ia tidak akan pernah menyangkal, bahkan tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini adalah Minggu Palmarum. Minggu Palmarum adalah Minggu Palma atau Palem, yaitu hari Minggu sebelum penyaliban Tuhan Yesus atau sebelum hari Paskah. Peristiwa ini adalah peristiwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem menjelang kematiannya. Dalam Injil Matius pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dicatatkan bahwa Yesus dielu-elukan oleh orang banyak. Yesus masuk di kota Yerusalem
dengan menaiki keledai muda. Orang banyak mengiringnya dengan melambaikan daun palem. Dan beberapa orang menyediakan jubahnya untuk mengalasi dan menyambut kedatangannya. Sampai hari ini, umat Kristiani menyambut hari yang khusus ini sebagai hari yang penting, yaitu 5 hari menjelang Jumat Agung. Kembali pada tema kita pada hari ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yaitu hati-hati terhadap dosa menyangkal Tuhan Yesus. Perlu kita ketahui, kata menyangkal artinya mengingkari, tidak mengakui, atau tidak membenarkan. Seperti teks firman Tuhan yang telah kita baca bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, adakah perasaan yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan orang-orang yang kita kasihi, yang kepadanya kita berkorban, menyangkal bahwa ia mengenal kita? Bagaimana perasaan Bapak Ibu jika suatu hari anak yang Anda besarkan dan biayai menyangkal bahwa ia mengenal Anda sebagai ayah dan ibunya? Bagaimana perasaan Anda jika suatu hari suami atau istri Anda tidak mau mengakui Anda? Kemudian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana perasaan Anda ketika Anda tinggal bersama seseorang selama 3,5 tahun, makan dan tidur bersama, mengajarkan dia segala hal yang baik. Tetapi ketika ditanya oleh seseorang, ia berkata, aku tidak mengenal dia. Perasaan sedih, kecewa, marah, kesal, geram, atau segala perasaan yang lain bisa terbayang. Mungkin seperti itulah yang Yesus rasakan ketika ia melihat Petrus menyangkal 3 kali bahwa ia mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, guru mana yang tidak kecewa terhadap murid seperti ini? Guru mana yang tidak kesal memiliki murid yang bukan hanya tidak belajar sesuatu dari dia, tetapi malahan murid ini tidak mau mengakui sang guru. Simon Petrus, bukankah ia adalah salah satu murid yang paling dikasihi Tuhan? Lalu mengapa ia menyangkal Tuhan Yesus? Dalam teks kebenaran firman Tuhan ini, ada 2 hal yang menyebabkan Petrus jatuh di dalam dosa menyangkal Tuhan Yesus. Dan ini juga akan menjadi peringatan bagi kita agar dalam perjalanan iman kita tidak terdapat dosa menyangkal Yesus yang sangat mengasihi kita dan telah mati untuk kita. Hal pertama yang menyebabkan Petrus jatuh di dalam dosa menyangkal Tuhan Yesus yaitu kesombongan rohani. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sombong berarti memandang orang lain di bawah standar yang seharusnya dan memandang diri di atas standar yang seharusnya. Kalau ada orang kaya menunjukkan kekayaannya, belum tentu dia sombong. Atau kalau ada orang yang lebih pintar menunjukkan mutu yang lebih baik, belum tentu ia sombong. Demikian juga kalau ada orang yang mampu menyatakan dia memang mampu, itu juga bukan kesombongan. Lalu kalau ada orang berkata, saya mampu, kalian juga mampu, itu bukan kesombongan, melainkan dorongan bagi orang lain. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau seseorang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain dan berkata, kamu semua tidak mampu, hanya saya yang mampu, maka itu disebut kesombongan. Perhatikan apa yang dilakukan Petrus ketika Yesus berkata dalam Matius 26 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33 yang berbunyi, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea.
Tetapi apa jawab Petrus? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini yang namanya kesombongan rohani Bapak Ibu. Petrus sedang memandang imannya yang paling kuat dan tidak akan tergoncangkan, sementara yang lain semuanya akan tergoncang. Mungkin Petrus berpikir, saya kan sudah setia mengikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Lalu saya juga sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bahkan meninggalkan masa depan yang menjanjikan. Lalu kemudian saya sudah diterima Tuhan Yesus dengan baik. Bahkan telah menjadi salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus selain Yohanes dan Yakobus. Bahkan melalui pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ia pernah mendapat ancungan jempol. Bahkan Petrus juga punya pengalaman yang tidak pernah dialami oleh murid-murid yang lain, yakni berjalan di atas air. Baginya, bukankah ini bukti bahwa ia memiliki iman yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik? Makanya Petrus tidak heran dengan tanpa berpikir panjang, yang langsung memastikan apa yang tidak pasti. Yakni bahwa ia pasti tidak akan menyangkal Yesus sekalipun ia harus mati bersama dengan gurunya. Namun nyatanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ketika Petrus ditanya seorang hamba perempuan yang tidak punya kuasa apa-apa saja, ia sudah ketakutan dan menjawab bahwa ia tidak tahu apa yang perempuan itu tanyakan. Belum lagi pertanyaan hamba lain. Ia bersumpah dengan penuh kegentaran bahwa ia sungguh-sungguh tidak mengenal Yesus. Apalagi kemudian beberapa orang sekaligus menuduhnya bahwa ia pasti mengenal Yesus. Maka dengan serta-merta Petrus bersumpah dan mengutuk bahwa ia tidak pernah mengenal Yesus. Dapat kita lihat dalam Matius 26 ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75. Maka terjadilah apa yang Tuhan Yesus beritahu kepadanya, bahwa sebelum ayam berkokok, ia telah menyangkalnya 3 kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita merasa iman kita cukup kuat, kerohanian kita cukup stabil, pelayanan kita diterima dengan pujian, kedudukan kita dalam pelayanan sangat terhormat, marilah kita menjaga diri. Jangan menganggap kitalah hamba Tuhan atau anak Tuhan yang paling baik, sementara orang lain kurang baik. Paulus pernah menuliskan satu ayat yang sangat penting untuk mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 12 yang menyatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tidak menganggap remeh dan rendah iman orang lain yang tidak menonjol dalam gereja dan tidak punya kedudukan di dalam gereja. Jangan pernah menilai bahwa karena rohani kita lebih baik, maka kita dipercaya pelayanan lebih banyak. Jangan pernah menganggap karena rohani saya lebih tinggi, maka orang lain lebih banyak memilih saya untuk jadi majelis, pengurus, dan aktivis. Semua itu bukan ukuran Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, marilah kita mempertanggungjawabkan baik-baik seberapapun kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita. Ingat, kepada yang diberi banyak akan dituntut banyak. Yang diberi sedikit hanya dituntut sedikit.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seberapa kuat iman kita, kita sulit mengukurnya saat semua kelancaran dan kesuksesan berpihak kepada kita. Apakah kita akan menyangkal Tuhan Yesus pada hari-hari mendatang? Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, mohonlah kepada Tuhan Yesus agar iman kita tidak gugur sekalipun iblis telah menampi kita seperti gandum. Mari kita jalani hari-hari dengan gentar dan takut sambil terus bersandar dan berharap kepadanya. Agar ketika penganiayaan datang, saya dan saudara tidak menyangkal Tuhan Yesus yang telah begitu mengasihi kita dan telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu hal kedua yang menyebabkan Petrus jatuh di dalam dosa menyangkal Tuhan Yesus, yaitu Petrus mengikut Kristus dari jauh. Dalam ayatnya yang ke-54 berbunyi, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Dulu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, selama 3,5 tahun Petrus mengikut Tuhan Yesus dari dekat. Begitu dekat sampai ia pernah melayani, bahkan tidur di samping Tuhan Yesus. Ia pernah menapaki jalan-jalan yang panjang dan penuh debu bersama Yesus. Dalam hari-hari yang melelahkan dan penuh kesulitan. Bahkan terakhir, ia pernah makan semeja dan secawan dengan Tuhan Yesus. Dalam perjamuan kudus yang pertama. Semuanya dilakukan dengan begitu dekat. Akan tetapi, hari itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, diseret, disiksa, dicela, diludahi, bahkan diadili dengan tidak adil. Petrus tidak lagi mengikut Tuhan Yesus dari dekat. Sebaliknya, Petrus mulai menjaga jarak, menjauh dari Yesus yang selalu mengasihi dan ingin terus dekat kepadanya. Memang, Petrus tidak berani meninggalkan Tuhan Yesus. Akan tetapi dia sudah mulai merenggangkan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Karena makin jauh dan semakin jauh, akhirnya secara pelan-pelan Petrus melupakan Tuhan Yesus yang dia ikuti. Ia melupakan bagaimana kasih Kristus yang mula-mula kepadanya. Petrus melupakan bahwa Tuhan akan menjadikan dia sebagai penjala manusia. Dan Petrus juga mengingkari janjinya sendiri bahwa ia berani mati bersama dengan Tuhan Yesus. Ia lupa firman Tuhan yang pernah dia dengar dari Tuhan Yesus. Bahwa yang dapat membunuh tubuh itu tidak perlu ditakuti. Tuhanlah yang perlu ditakuti karena ia dapat membunuh bukan hanya tubuh tetapi juga jiwa. Bahkan berkuasa melemparkan manusia ke dalam api neraka. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Bukan hanya 1 kali. Bahkan bukan hanya 2 kali. Tetapi sampai 3 kali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya sebagian besar kita yang beribadah di gereja adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Namun saya sungguh tidak tahu bagaimana kita semua mengikut Yesus. Apakah Bapak Ibu mengikut Yesus dari dekat? Apakah sedang-sedang saja? Atau sudah menjauh? Sama seperti Petrus. Mari kita mengintrospeksi diri supaya kita jangan jatuh sampai menyangkal Tuhan Yesus. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus, ada banyak hal yang bisa merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Biasanya kita tidak langsung menjauhkan diri dalam mengikut Yesus.
selalu ada proses pelan-pelan ke sana. Coba mulai cek satu persatu. Apakah selama ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus masih setiakah menjaga komunikasi kita dengan Tuhan Yesus melalui doa? Kapan terakhir kita berdoa dan merasa doa begitu penting bagi kehidupan rohani ini? Kalau kita menganggap berdoa atau tidak sama saja, maka hati-hatilah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Apakah firman masih memegang peranan dalam kehidupan kita? Atau kita mulai merasa firman itu boleh ada, boleh tidak? Atau Alkitab boleh ditinggalkan tanpa dibaca? Mendengarkan firman Tuhan di gereja tidak ada gunanya. Tidak menarik. Bukan kebutuhan utama. Kalau semua ini sedang kita alami dalam hidup kerohanian kita, maka segeralah kembali menekuni firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Kembali bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan jatuh seperti Petrus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, zaman ini juga ada begitu banyak guru palsu yang muncul dan mengajar dengan leluasa. Mengapa mereka dapat mengajar dengan leluasa? Ya karena orang-orang yang mengaku mengikut Yesus tidak mau membaca dan menyelidiki firman Allah. Mereka tidak menyelidiki apakah yang diajarkan itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Akhirnya mereka disesatkan. Lalu dibawa semakin hari bukan semakin dekat kepada Tuhan, melainkan semakin menjauh dari Tuhan melalui kebaktian dan persekutuan yang tidak beres. Sepertinya mereka masih tetap bergereja, menaikkan puji-pujian dengan penuh semangat. Bahkan sekali-kali membaca Alkitab, tetapi tidak lagi diuraikan dan ditafsirkan dengan benar. Karena mereka mengikuti persekutuan atau kebaktian semacam ini, akhirnya makin hari mereka makin jauh dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita kembali mengikut Tuhan Yesus dari dekat. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah yang sungguh-sungguh mendorong kita untuk mengikut Yesus dari dekat. Kalau kita sadar kita memiliki iman yang benar, marilah kita mendorong dan mengajak mereka yang sudah semakin jauh dalam mengikut Yesus untuk kembali mengikut Yesus dari dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu kesaksian seorang anak sekolah minggu di Korea Utara. Suatu kali pada masa peperangan dan perpecahan Korea, tentara Korea Utara masuk ke sebuah gereja dan mengancam akan membunuh semua orang yang sedang beribadah. Mereka hanya akan dilepaskan apabila bersedia untuk menyangkal Tuhan Yesus yang mereka sembah. Lalu salah satu tentara menurunkan gambar Tuhan Yesus dari dinding gereja dan dilemparkan ke lantai. Dan ia berkata, siapa yang bersedia meludahi dan menginjak gambar ini akan dilepaskan. Lalu dalam keadaan yang mencekam dan tondongan senjata, satu persatu orang lewat sambil meludahi dan menginjak foto itu. Ada yang segera melewatinya, ada yang ragu-ragu, dan ada juga yang ketakutan. Dan ada yang berjalan sambil berurai air mata dan berdoa memohon pengampunan Tuhan Yesus karena mereka telah menyangkalnya. Lalu sampailah giliran seorang anak sekolah minggu yang berumur sekitar 10 tahun. Bukannya meludah, ia justru mengangkat gambar Tuhan Yesus itu. Mengusap gambar yang telah kotor dan bau itu ke baju lusuhnya. Ia menegadah ke atas sambil berkata,
Tuhan Yesus, saya tahu bahwa Engkau begitu mengasihiku dan telah rela mati untuk menebus dosa-dosaku. Dan saya juga akan rela mati bersama dengan Tuhan. Meskipun tentara itu menembakku. Mendengar kalimat itu, orang banyak yang ketakutan itu menangis dan berseru, Tuhan Yesus, ampunilah saya yang telah menyangkalmu. Kemudian komandan tentara memerintahkan semua orang-orang yang sudah menyangkal keluar dari gereja, lalu ke halaman. Di halaman gereja itu, komandan itu berkata, kami orang-orang komunis tidak membutuhkan orang-orang yang dengan mudah menyangkal ideologi yang dianutnya. Orang-orang yang hanya dengan sekali perintah langsung ketakutan. Tidak berguna untuk kita. Tembak semuanya, anak itu lepaskan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah ketika kita dalam kesulitan dan penganiayaan datang menghampiri kita, akankah kita menyangkal Tuhan Yesus atau tidak? Kita tidak tahu pasti. Tetapi kalau saat ini kita sudah memelihara kesombongan rohani dan membiarkan diri semakin jauh dari Tuhan Yesus, berarti kita telah memelihara benih penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Kita akan jatuh dan mengulangi apa yang Petrus lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua kembali menekuni kebenaran firman Tuhan dan kembali membangun relasi yang lebih intim lagi kepada Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menegur dan mengingatkan kami pada hari ini, bahwa kami harus benar-benar menjadi orang-orang yang percaya kepadamu, yang selalu membangun relasi yang intim kepada Tuhan, dan tidak menjauhkan diri dari persekutuan yang membangun kami untuk selalu dekat kepadamu. Kami rindu Tuhan, ketika penganiayaan datang, kesulitan dalam hidup kami tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kami akan setia sampai akhir hidup kami, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami supaya kami selalu setia mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk GKBI yang senantiasa memperhatikan kebutuhan rohani, yang telah melakukan persekutuan supaya jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mendoakan untuk setiap para pelayan Tuhan yang melayani setiap minggunya. Tuhan Engkau berkati Bapa. Tuhan memakai mereka dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap ibadah online yang kami adakan, baik ibadah di hari Minggu maupun ibadah di kategorial. Kami rindu Tuhan, ibadah ini Tuhan terus berkati, dan melalui ibadah online Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKBI. Dalam ekonomi Tuhan Engkau berkati. Setiap ekonomi jemaat GKBI Tuhan, Engkau yang memulihkan. Bahkan Tuhan terus memberkati dan menambahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat GKBI. Bahkan Tuhan juga memelihara kesehatan.
Tuhan juga memberikan kesehatan yang luar biasa bagi jemaat GKBI, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk studi anak-anak jemaat GKBI, Tuhan Engkau berkati mereka yang sedang studi pada saat ini. Tuhan jadikan mereka anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan melalui pendidikan mereka Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bahkan kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang boleh berulang tahun pada bulan ini. Baik itu Ibu Tan Juan Nio, Adi Andrian Anugrah Kurniawan, Ibu Preti Mareta, Saudara Hari Bagus Budiman, Tuhan Engkau berkati mereka. Jikalau Tuhan memelihara kehidupan mereka di tahun-tahun yang lalu, kami percaya juga Tuhan, di tahun ini Tuhan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil melalui lembaga Kristen, seperti sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen dan lembaga lainnya. Tuhan Engkau pakai lembaga-lembaga Kristen yang ada di Indonesia ini Tuhan, sebagai wadah untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan, Engkau tolong pemerintah kami Tuhan, dalam menangani setiap problema-problema yang sedang dialami bangsa kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan ikut campur tangan, sehingga pemerintahan kami Tuhan ada dalam pertolongan Tuhan, dan kami yang ada di dalamnya Tuhan mendapatkan kedamaian. Kami juga berdoa untuk setiap para pemimpin kami. Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat serta bijaksana dalam melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga memohon Tuhan Engkau pulihkan ekonomi pemerintahan kami, supaya pemerintah kami Tuhan, negara kami ini Tuhan, menjadi negara yang penuh kasih dan penuh damai. Bahkan kami seluruh masyarakat Indonesia, kami rindu juga Tuhan memelihara kesehatan kami, memelihara hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh merasakan jamahan daripada Tuhan. Terlebih kami setiap umat Tuhan yang ada di negara ini Tuhan, Kau berkati kami supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, perbuatan Kristus tercermin atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah menaikkan doa kami yang tidak sempurna ini, maka kami mau menyempurnakan doa ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.